warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Selama kurang lebih 60 menit ke depan, sejumlah berita dan informasi penting seputar topik Indonesia telah kami hadirkan dalam paket informasi aktual dan beretika dalam Adelia Hapsari News. Pemirsa, siaran ini bisa Anda dengarkan melalui radio FM dan live streaming di www.adeliahapsari.tv. Bersama saya Herdan Azhari di Breaking News selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama. Pemirsa, pedagang kaki lima yang berdampak kenaikan BBM, seperti contohnya pedagang buah yang berada di Pasar Kalindo, Jalan Belitung Darat, keluhkan penurunan akibat kenaikan BBM. Berikut ulasannya. Ya pemirsa, bersama saya Herdan Azhari dari Adelia Hapsari News. Di sini saya langsung dari Pasar Kalindo di Belitung. Di sini saya pengen mewawancarai para pedagang di sekitar, terutama para pedagang yang berjualan buah. Nih kalau ulun boleh tahu ngaran pian siapa nih, Man? Nama jelasku, nama lengkapku Edi Ami Wijaya. Siapa tadi kalau boleh tahu? Edi Ami Wijaya. Edi Ame Wijaya. Ya. Oke. Umur pian kalau boleh tahu berapa? Berapa ya Mas? Aku lahir tahun 73 itu Mas. 73 berarti 50-an lah. Iya, sekitar 50-an. Sekitar 50-an deh. Kalau di sini sudah berapa lawas pian di berjualan di Pasar Kalindo sini, sekitaran Pasar Kalindo sini? Kurang lebih 10 tahun Mas. Oh, lumayan lawas lah pian lah di sini. Iya. Ini ulun anak utakun kan nih lagi rame nih isu naiknya BBM tuh. Nah, Ya, betul. pendapat pian tuh kayak apa tentang naiknya BBM, terus tuh apakah sangat-sangat mempengaruhi nih dengan dagangan pian? Kalau aku sih pedagang kecil nih Mas, kita ngikut aja Mas. Mamanya ngikut. BBM naik, otomatis kan nanti harga jual beli ikut naik juga Mas. Ya. Berapa kenaikannya, Man, kalau boleh tahu? Per misalnya kayak pisang berapa, bisu singkong berapa? Ya, kita sesuaikan dengan pasaran aja Mas. Oh, sesuai dengan. Mungkin sekitar 4 sampai 5 ribu mungkin. Umpamanya anggap aja ambilannya biasanya 4.000 ya Mas ya. Nanti paling kita naikkan Rp1.000. Oh, keuntungannya kurang lebih 1.000 atau 2.000 lah. Inge. Terus tuh harapan pian nih, harapan pian supaya yang sekarang ini tuh BBM naik nih, supaya apa yuk? Pendapat pian supaya harga BBM ini supaya kayak apa gitu nah? Kalau menurut aku sih Mas ya, ini pribadi aku sendiri Mas ya. Kalau BBM naik itu kan otomatis kan ngikuti pasar internasional ya Mas ya. Kalau maunya internasionalnya naik juga kan mau nggak mau pemerintah Indonesia kan harus menaikkan juga tuh Mas. Biar nggak mengalami anggaran defisit nanti, bukan begitu Mas ya? Ya. Tapi kan itu pasti berpengaruh dong sama pendapatan pian sehari-hari gitu. Iya, memang Mas. Tapi pengaruhnya tuh paling sehari 2 hari. Kalau masyarakat paham sebenarnya kalau BBM naik itu nanti otomatis semua tuh ikut naik juga Mas. Oh, ini bujur pulang Bang. Yang pasti itu ibaratnya tuh pian nih jatuhnya menerima keadaan aja. Iya, betul. Pemirsa, demikian laporan saya langsung dari Pasar Kalindo, Belitung, dan semoga dengan pertimbangan pemerintah menurunkan BBM. Saya Muhammad Herdan Azhari dan kameramen yang bertugas dari Adelia Windy Hapsari melaporkan. Berikutnya berita tentang olahraga sepak bola. Saat ini mereka sedang melakukan pertandingan sepak bola di kejuaraan Asia. Bagaimana persiapan mereka? Berikut laporannya. Salam olahraga, saat ini saya berada di lapangan di salah satu negara di ASEAN, yaitu di Kamboja. Tepat sore ini saya sedang menyaksikan atau sedang meliput timnas Indonesia versus timnas Kamboja. Untuk sore hari ini bisa kalian lihat memang lapangannya sedang sepi karena para pemain sedang bersiap di dalam ruangan. Nanti untuk apabila pemainnya sudah sampai di lapangan, nanti kita akan wawancara dengan salah satu timnas yang berasal dari kota Kalimantan Selatan, yaitu Banjarmasin. Gimana kelanjutannya? Yuk ikutin saya.
pemirsa, saat ini saya bersama salah satu pemain timnas yang berasal dari Kalimantan Selatan, yaitu Muhammad Syaiful. Nah, kepada Muhammad Syaiful saya mau bertanya nih, sejak kapan Mas sudah bermain sepak bola? Sejak umur 7 tahun sih sebenarnya. 7 tahun. Itu tuh dari sejak umur 7 tahun tuh apakah masuk akademi, SSB, ataupun memang kayak ikut-ikut seleksi aja gitu? Ya betul. Ini bikin lah 3, 2, 1. Ya pemirsa, saya saat ini bersama salah satu pemain timnas Indonesia yang berasal dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin, yaitu bersama Muhammad Syaiful. Ya, kepada Muhammad Syaiful saya izin bertanya ya Mas. Ya, Pertanyaannya, sejak kapan nih Mas menjimpungi dunia sepak bola? Sebenarnya sejak dulu ya, baru umur 7 tahun saya sudah ikut akademi gitu ya. Oke, kalau boleh tahu dari sekitar umur 7 tahun itu ikut akademi apa ya Mas? Akademi sepak bola yang pastinya ya. Iya. Dan di sini saya sudah ikut latihan dan alhamdulillah lolos dari tahap dari tahap nasional. Dari daerah dulu sampai ke nasional. Ya. Oke. Alhamdulillah sampai ini sih bisa tembus ke timnas sih. Ya, ya. Dari dari sejak kapan nih sudah masuk timnas senior ini? Ya sebenarnya sih baru-baru saja. Baru dipanggil. Baru dipanggil dan ini suatu kehormatan sih buat saya, dan alhamdulillah mudah-mudahan sih saya bisa mengharumkan khususnya kampus ya Uniska dan Kalimantan Selatan untuk membela negara Indonesia gitu. Kalau untuk persiapannya nih Mas, sudah sejak berapa lama nih tim ataupun Masnya sendiri mempersiapkan kejuaraan ini? Sebenarnya sudah lama sih. Persiapan udah lama, dan yang penting kami sudah semaksimal mungkin untuk menampilkan yang terbaik untuk bisa lolos ke timnas gitu aja sih. Kalau untuk harapan kejuaraan ini, apakah cuman lolos dari fase grup atau ya pengennya sih harapan kita semuanya pengennya sih timnas Indonesia juara? Sebenarnya kalau harapan sih ada ya kalau ingin juara, tetapi ya kita di sini yang penting untuk usaha dulu, terlebih dulu, dan mudah-mudahan sih bisa jauh lah melangkah. Nilai plusnya juara ya Mas. Oke, ya. amin. Untuk harapan next berikutnya nih. Oke, harapan saya sih mudah-mudahan bukan dari saya saja yang bisa mewakili, untuk teman-teman pun juga bisa berprestasi untuk mewakili kampus khususnya Uniska ataupun Kalimantan Selatan untuk lebih pokoknya intinya kerja keras terus harus sih. lebih. Betul. Apalagi kan Mas salah satu pemain memang asli Ya. Banua gini. Iya, betul. Ya, semangat dari kita sih kemuan deh. Terima kasih ya Mas atas sama-sama. wawancaranya. Ya pemirsa, begitulah wawancara saya bersama salah satu pemain timnas yang berasal dari Kalimantan Selatan. Sekian liputan dari saya, salam olahraga. Setiap sudut kota Banjarmasin selalu akan kaya kuliner yang nikmat, mulai dari restoran hingga kuliner pinggir jalan. Berikut liputan dari Herdan yang akan mengajak kalian kulineran di kota Banjarmasin. Berikut ulasannya. Hai pemirsa, bersama saya Herdan dalam Adalia Hapsari News. Kali ini kita mau jalan-jalan nih mencari makanan dan minuman yang populer di Banjarmasin. Yuk ikutin saya. Jadi dalam setiap kelompok itu ada kaptennya. Siapa tuh kaptennya? Asisten manajer. Oh iya. Oh berarti nyawa ini kembali lagi jadi kapten lah. Formasi aja kan ini dasar dibagi dua, jadi tuh bisa orderan apa segalanya bisa kan. Berarti jatuhnya teribet lah ini sistemnya. Agak ribet juga soalnya kalau yang kami dari BJM Rawa kan. Maksudnya dari mana apa ini? Dari asli sini kan. Oh iya Banjar juga. Ya, di Uniska malam ulun.
Sebenarnya koler bang, koler pindah lagi bang sebenarnya. Bekas begawi di Milti lo anak pindah ke pagi itu kayak koler runner gitu nah. Ngalih. Nah mas, pengen beli tapi kalau di sini tuh menu recommended-nya apa ya mas? Oh, kalau yang recommend ada di depan Kak, ada varian cruiser. Ah. Yang recommendnya ada rasa itu panik cruiser, choco cruiser, sama itu matcha cruiser. Kalau yang di sini yang recommended-nya apa? Choco cruiser. Oh, adanya Choco Crosser aja Choco lah. cruiser yang banyak diminati kayak itu. Oh, yang paling diminati untuk sekarang ya. Ini. Kalau untuk jam bukanya kira-kira jam berapa? Jam bukanya dari jam 10 Kak Dari jam 10 sampai sampai jam 10 malam. Soalnya ada 2 shift. Jadi jam 4 pergantian shift Kak. kalau apa namanya? Ada promo kan mas di sini kira-kira? Untuk yang stand di sini maksudnya? Oh, kalau untuk per stand itu tergantung Kak. Kalaunya ada yang opening stand hanya buka, baru ada promo. Kalaunya kami di sini ya Belum kadang ada. promo keseluruhan aja, belum ada promo yang lainnya lagi. Pengen beli yang tadi yang recommended aja. Oh, yang Choco Crosser, Choco Kak. Crosser gitu. Oh iya, Choco Crosser satu. Ukuran gelasnya mau yang besar atau yang medium Ben Kak? Yang medium aja kak. Yang medium. Karena anak yang besar aja Kak, yang besarnya bedanya 2000 aja Kak. Harganya. Besarnya Yaudah, yang besar 15, aja. mediumnya 13. Ya daripada itu ya mas. Ah, ini. Multi crosser gelas besar satu, mau pakai tambahan topping nggak ya Kak? Bisa. Toppingnya ada apa aja mas? Toppingnya ada boba yang kenyal Kak. Topping boba yang pecah ada rasa yogurt sama leci. Jadinya leci sama rainbow. Kalau yang cocok dengan menunya tuh? Oh, kalau yang cocok soalnya kan itu variannya yang agak manis-manis. Boba yang kenyal kayak lebih cocok. Oh yang kenyal. Ya udah boba yang kenyal. Pakai boba yang kenyal satu. Ada tambahan lagi? Udah itu aja. Udah itu aja. 18.000 kalau bayarnya mau cash atau Cash aja. Kasih ya mas. Yuk. Ya guys, kali ini saya sudah membeli minuman Milky Bubble yang rasa coko apa tadi aku lupa. Jadi kita mau nge-review nih gimana rasanya. Coklatnya berasa, terus tuh ada coko-coko Oreo-nya. Ya lumayan sih buat harga segini dengan kemasan yang cukup lumayan gitu. Ya begitulah review dari saya. Sekian liputan dari saya. Terima kasih, kembali ke studio. Pemirsa, sekian Adelia Hapsari News pada hari ini. Saya Herda Zahri mewakili kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.